Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah besar sudah bersih kerana firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Paskah ke-5 tahun liturgi B. Dan kita tahu Paskah itu erti Kristus mati bangkit, kasih Roh Kudus, selamat dunia. Dan hari ini Kristus yang sudah bangkit tinggal dalam kita. Ini yang penting. Kristus yang sudah bangkit hari ini tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Inilah kita boleh dibaca di Injil Yohanes bab 14, Injil Yohanes bab 14 ayat 20. Di sana Jesus janji kasih murid-muridnya Roh Kudus, dan Jesus cakap kepada mereka, itu hari Roh Kudus, itu hari kamu akan tahu saya tinggal dalam Bapa saya, kamu tinggal dalam saya, dan saya tinggal dalam kamu melalui Roh Kudus. Jelas. Sebab itu hari ini tengok pengantar Injil, Gospel Acclamation, pengantar Injil mana kasih tahu Kristus kasih tahu murid-muridnya, bikinlah rumah kamu dalam saya, dan saya bikin rumah dalam kamu. Siapa yang tinggal dalam saya dan saya tinggal dalam dia, dia akan berbuah banyak. Ini pengantar Injil atau Gospel Acclamation diambil daripada Injil hari ini. Injil hari ini Yohanes bab 15. Tadi saya cakap itu
Ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Sebab itu saya cakap satu kali lagi. Ini diambil oleh pengantar Injil tadi. Kristus cakap kepada murid-muridnya, bikin rumah kau dalam saya bikin rumah saya dalam kau. Siapa tinggal dalam saya dan saya tinggal dalam dia akan berbuah banyak. Apa ini berbuah banyak? Apa ini berbuah Roh Kudus, berbuah yang Kristus sudah bangkit tinggal dalam kita, berbuah Roh Kudus. Dan berbuah Roh Kudus yang terpenting yang pertama itu cinta Allah, cinta jiran. Itulah pembacaan kedua memberitahu kita. Pembacaan kedua memberitahu kita undang-undang Allah. Apa itu? Percaya nama anak Allah, Jesus Kristus, dan cinta satu sama lain macam dia suruh kita buat. Untuk Sankti Jones, percaya Allah artinya cinta Allah. Cinta Allah artinya percaya Allah. Dan cinta satu sama lain artinya cinta jiran. Itulah saya cakap pembacaan kedua memberitahu kita undang-undang yang terpenting yang pertama. Cinta Allah, cinta jiran. Ini macam Sankti Markus bab 12 ayat 28 sampai 31. Di sanalah memberitahu kita undang-undang yang pertama terpenting, cinta Allah dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh otak, penuh kekuatan. Undang-undang kedua, cinta jiran macam cinta sendiri. Tidak ada satu undang-undang penting daripada ini dua-dua undang. Inilah dari Sankti Markus sama pembacaan kedua. Sankti Jones cakap undang-undang Allah, cinta jiran. Ada satu lagi buah-buahan yang terpenting dari Roh Kudus. Itu umum kabar gembira. Itulah pembacaan pertama memberitahu kita. Pembacaan pertama memberitahu kita Sankti Paulus umumkan kabar gembira ke seluruh dunia. Sudah umum kabar gembira di Damaskus. Dan pembacaan pertama dia umum kabar gembira di Jerusalem. Di sana mereka mau bunuh dia. Dan habis itu dia umumkan kabar gembira di seluruh dunia untuk sama-sama orang bukan Yahudi, semua orang Gentile macam kau dan saya. Sungguhpun di hadapan kematian, orang mau bunuh dia, di hadapan penganiayaan, masih umum kabar gembira. Itulah pembacaan pertama memberitahu kita. Mesti kita umum kabar gembira kepada semua dunia. Supaya semua dunia cinta Allah, cinta jiran. Tidak cukup umum kabar gembira untuk Katolik saja. Sebaliknya, semua Katolik mesti umum kabar gembira. Bukan Father saja. Semua Katolik mesti umum kabar gembira kepada dunia. Supaya dunia cinta Allah, cinta jiran. Ini yang terpenting. Bukan umum kabar gembira untuk Katolik saja. Bukan Father saja umum kabar gembira. Sama Katolik mesti umum kabar gembira kepada seluruh dunia. Sebab semua dunia mesti cinta Allah dan cinta jiran. Ini yang terpenting, most important and most urgent, yang terurgent. Mengapa saya cakap itu? 5 hari lalu, hari 2, Tuesday, 27 hari bulan April, saya tengok itu berita
Al Jazeera pukul 8 pagi. Tiap-tiap pagi habis breakfast saya tengok ini Al Jazeera pukul 8 pagi. Apa saya tengok terkejut betul. Sebab apa saya tengok? Tahun lalu 2020 itu pandemik COVID-19. Kau tahu dunia belanja wang untuk beli alat-alat perang 2 triliun dolar Amerika. 2 triliun dolar Amerika. 1 triliun itu 1000 bilion. 2 triliun dolar Amerika. Artinya ringgit Malaysia 8 triliun. 8,000 bilion. 8,000 bilion untuk bikin alat-alat perang untuk bunuh satu sama lain. Terus saya fikir, mengapa tidak guna itu uang untuk tolong negara-negeri miskin untuk mengatasi COVID-19 pandemic? Mengapa tidak tolong banyak dunia negara-negeri miskin bikin sekolah, hospital, infrastruktur dan lain-lain. Hairan juga. Barangkali kau sudah tahu negara Amerika yang terkaya, negara Amerika USA yang terkaya. Sebab itu mereka yang guna terbanyak wang untuk bikin alat-alat perang. Amerika USA, Amerika Syarikat guna 778 bilion tahun lalu. 778 bilion American dollar untuk bikin alat-alat untuk perang dunia. Pope cakap Third World War piecemeal. Banyak orang tidak tahu Third World War, perang ke dunia ketiga sudah mula. Tapi piecemeal, sikit sini, sikit sana, sikit sini, sikit sana. Hairan juga. Negara yang kedua kaya, China. Sebab itu mereka yang belanja banyak wang untuk alat-alat perang. Kedua banyak daripada USA. Negara China tahun lalu guna 252 billion. 252 billion US dollar untuk bikin alat-alat perang. Ketiga, India. Keempat, Russia. Kelima, UK. Mengapa tidak guna ini wang tolong negara-negara miskin? Mengapa guna wang bikin alat-alat perang untuk bunuh satu sama lain? Itulah saya cakap. Masih umum kabar gembira kepada dunia sebab dunia semua cinta Allah, cinta jiran. Sebab sekarang dunia tidak cinta Allah, tidak percaya Allah, tidak cinta jiran. Itulah saya cakap. Terpenting dan terurgent. Itulah umum kabar gembira Katolik. Bukan Father saja. Semua Katolik umum kabar gembira. Untuk dunia. Supaya dunia cinta Allah, cinta jiran. Apalah itu kabar gembira? Apalah itu kabar gembira? Jelas itu kabar gembira dan dinampakkan untuk dunia oleh Yesus Kristus. Apa itu? Allah cinta, Allah belas kasihan, Allah keampunan, Allah penyelamatan. Allah bukan ganas, Allah bukan perang, Allah bukan benci, Allah pun bukan belas dendam, Allah bukan membinasakan. Itu Allah palsu dicipta oleh iblis
untuk membinasakan manusia. Jangan kau bodoh percaya itu. Orang muda, jangan kau bodoh percaya itu. Manusia yang tidak agama pun tahu, kamu tidak tahu. Ditipu oleh iblis, bodoh. Saya jemput kau. Percayalah kabar gembira dinampakkan oleh Kristus. Allah tidak ada lain Allah. Tidak ada Allah lain boleh selamat kau. Ada satu Allah benar saja. Allah dinampakkan oleh Kristus. Allah cinta. Allah belas kasihan. Allah keampunan. Allah pelayanan. Sendiri tengok, pegang, dengar, rasa. Pegang, cium. Benar. Bukan true saja, real. Sebab itu ada kabar gembira lagi. Kau percaya tidak percaya? Ada kabar gembira lagi. Sebab itu penyelamatan salvation, penyelamatan pemberian percuma. Penyelamatan pemberian percuma, karunia Allah. A favor, blessing, pemberkatan. Wow. Susah percaya. Ya lo. Susah percaya lo. Manusia susah percaya. Sebab sekarang saya bukan cakap manusia. Saya cakap Allah. Susah percaya. Percayalah. Supaya kau dan dunia diselamatkan. Percayalah. Nah sebab itu. Kita tidak tahu buat apa. Itu Mazmur hari ini ajar kita buat apa. Puji Allah. Mazmur ini panggil kita puji Allah. Sebab itu tadi kau jawab 3 kali. You Lord are my praise in the great assembly. Tuhan, kau saya yang puji di masyarakat besar, di community besar. Itulah Mazmur. Kalau cakap pendek, Haleluya. Atau Praise the Lord, PTL. Mengapa tidak Praise the Lord? Kamu sudah sendiri dengar kabar gembira. Sendiri sudah tengok kabar gembira. Mengapa tidak Praise the Lord? Apalah kau buat? Apa kau boleh buat? Allah sudah buat semua. Sampai disalib, mati, sampai bangkit, sampai ke Roh Kudus. Sampai penyelamatan kau dan dunia. Apa mengapa tidak praise the Lord? Sebab itu Mazmur hari ini praise the Lord. Mazmur hari ini ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita orang Mazmur puji Allah. Dan orang Mazmur jemput semua community, semua masyarakat puji Allah. Bahagian kedua, orang Mazmur jemput semua negara negeri dunia puji Allah. Bahagian ketiga, orang Mazmur jemput sama generasi. Termasuk yang generasi belum datang, generasi belum lahir. Pujilah Allah. Pujilah Allah. Haleluya. Tuhan, kaulah saya puji di masyarakat atau komuniti besar. Apa kita buat sekarang? Merayakan Easter, merayakan Paskah. Kita masih musim Paskah sampai Pentekosta 50 hari. Merayakan sekarang, merayakan Paskah, merayakan Easter. Bagaimana merayakan Paskah Easter? Merayakan Eucharistia. Sebab dalam Eucharistia, kita merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit kasih kau dan saya Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong kita. Cinta Allah, cinta jiran. Lagi, Roh Kudus tolong kita.
umum kabar gembira supaya bukan kita saja, tapi semua dunia, negara-negeri dunia cinta Allah, cinta jiran. Roh Kudus tolong kita, pujilah Allah. Dan Roh Kudus tolonglah kita, jemput semua masyarakat di dunia, semua negara-negeri di dunia, semua generasi, termasuk generasi belum datang, belum lahir. Pujilah Allah, haleluya. Tuhan, saya puji kau di masyarakat dan komuniti besar. Saya cakap satu kali lagi, Happy Easter, Blessed Easter to all of you and to the whole world. Amen.